Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja Faisal dari kelas A1. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ketua RT 63 yang berada di Kelurahan Sungai Andai. Langsung saja ke videonya. Ya, saya sekarang sudah bersama narasumber pertama. Boleh diperkenalkan nama Bapak siapa? Ya, terima kasih. Nama ulun Ede Wibowo. Di sini sebagai Ketua RT 63 Kelurahan Sungai Andai. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Untuk pekerjaan masyarakat di sini seperti apa, Pak? Kalau pekerjaan masyarakat di sini umumnya yaitu buruh harian lepas yang paling banyak di sini. Contohnya tukang ojek, yang paling banyak pedagang keliling. Rata-rata di sini kalau menurut ekonomi ya ekonomi di bawah rata-rata lah. Soalnya di sini masih banyak mengambil rumah kredit, belum mapan lah hitungannya banyak gitu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, di kampung ini mengandalkan sektor apa, Pak, untuk perekonomiannya? Selain kan tadi ada disebutkan jasa ekonomi yang paling menonjol di kampung ini apa ya, Pak? Yang paling menonjol di kampung ini sepengetahuan ulun nila sebagai RT sini yang paling banyak di sini yaitu pedagang dan buruh harian lepas. Contohnya itu tukang gitu. Tukang itu enggak mesti hari-hari begawi. Buruh harian lepas itu bisa dia ngojek sambil berdagang kecil-kecilan, dia pagi ngojek, malam mungkin dia jualan pentol gitu. Pertanyaan selanjutnya, kondisi lingkungan di sini seperti apa ya, Pak? Maksudnya kondisi lingkungannya itu seperti kan di sini ada kayak sungai-sungai gitu, Pak. Apakah bersih atau dijaga oleh warga sini, mungkin seperti itu? Nah, namanya kita di kota lah, kalaunya di desa kan istilahnya kondisi lingkungan itu ya asri lah, banyak tanaman, banyak lahan terbuka, enak dipandang. Karena kita ini rata-rata di kota, jadi lingkungan kita rata-rata itu perumahan. Nah, kebetulan di RT kita ini berdekatan dengan sungai. Namun itu pun tidak semuanya bisa memandang sungai karena sudah tertutup lahan pemukiman penduduk. Sebelumnya kalau boleh tahu kenapa ya, Pak, ditutup untuk sungainya? Kan itu anggapannya itu seperti bisa dilihat, untuk warga sini bisa digunakan untuk mandi mungkin. Ya, alasan yang utamanya itu kebiasaan kita di sini, sungai itu sudah jarang difungsikan untuk mandi, cuci, apalagi bertetapas, baju yang banjar, karena kita di kota ini sudah memfungsikan itu air ledeng. Nah, jadi seumpamanya air ledeng macet, nah baru masyarakat di sini menggunakan. Selanjutnya, penduduk di sini seberapa banyak ya? Rata-ratanya saja kan ada seberapa padat ya untuk penduduk di sini? Kalau sepengetahuan ulun, kalau menurut pemerintahan terendah nilai RT, seharusnya satu RT itu 70 kepala keluarga. Nah, sedangkan yang ulun ampuh di sini RT 63 itu RT paling ujung kawasan Sungai Andai itu melebihi. Nah, di sini satu RT-nya ada 200 kakak lebih lah, anggap. Nah, kalau manusianya kalau dihitung itu sekitar 600 jiwa. Lumayan banyak. Untuk selanjutnya, sumber air dari kampung di Sungai Andai ini dari mana ya, Pak? Kalau kita Sungai Andai ini, kalau orang dulu itu sungai. Nah, sungai kita ini dapet yang paling depan itu sungai Sungai Banua Anyar itu. Yang paling belakang ini Sungai Awang. Nah, tengah-tengah kita ini Sungai Andai, kecil sungainya, cuman ada jauh di dalam lagi Sungai Andai. Jadi karena sungai ini jauh, masyarakatnya banyak, kebanyakan masyarakat itu mengandalkan air ledeng dari perusahaan daerah PDAM. Kalau boleh tahu tahun berapa ya, Pak, masyarakat di Sungai Andai atau di kampung ini masih menggunakan sungai sebagai sumber airnya? Jangka waktu kira-kira saja, Pak, untuk tahunnya itu. Untuk
tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang masih, cuman rata-ratanya yang memakai air aliran sungai itu yang dekat sungai, yaitu yang rumahnya di pinggir sungai. Nah kalau rumahnya jauh, walaupun ada aliran sungai, mereka itu agak enggan bang ke sungai. Jadi masih sebenarnya sungai ini dipakai masih, cuman yang lebih banyak makainya itu yang dekat sungai. Hanya kondisi udara di kampung ini apakah masih asri Pak, atau ada pabrik-pabrik di tempat seperti ini Pak? Nah, alhamdulillah karena kita ini di Sungai Anda ini jauh dari pabrik, jauh dari industri tingkat menengah, misalkan tempe, tahu ya kan jauh nih. Alhamdulillah ini sementara ini bagus saja, bersih aja udaranya. Pertanyaan selanjutnya, budaya masyarakat di kampung ini, maksud dari budaya itu sendiri Pak, apakah masih ada jiwa gotong royongnya sebagai warga di sini? Apakah ada kegiatan tertentu yang biasa dilakukan setiap bulan, mungkin setiap tahun biasanya dilakukan warga sini? Alhamdulillah ini khusus RT kita aja lah, nggak ngomongkan RT. Alhamdulillah ini RT kita ini kalau masyarakatnya sosialnya tinggi. Misalkan ada orang kematian, mereka langsung gotong royong datang lewat pengeras suara di langgar atau lewat pesan berantai WA. Masyarakat alhamdulillah itu langsung ngumpul. Selanjutnya, pendidikan di kampung di sini bagaimana Pak? Apakah ada TK, SD di sekitar sini, mungkin SMP, SMA, mungkin bisa dijelaskan Pak, SMA atau SMP di sini ada apa? Ada SMP, SMA? Kalau menurut data kependudukan kita yang kita tahu lah, rata-rata itu orang kampung di sini RT 63 ini rata-rata lulusannya minimal SMA sudah. Nah jadi di kampung kita ini sudah ada TK lengkap, PAUD juga ada. Habis itu SD juga ada dari pemerintahan, SMP juga ada. Bahkan ini mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan ini di Sungai Andai itu akan dibangun SMK. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak sendiri, apakah ada potensi di kampung ini untuk dikembangkan? Kalau ada Pak, bisa dijelaskan misalnya dijadikan kampung wisata mungkin tempat ini. Jadi bagaimana Bapak mengimplementasikannya di kampung ini? Sebenarnya keinginan dari ulun pribadi lah RT, bahkan RT-RT yang lain setiap rapat itu selalu dibahas itu bagaimana ini masalah aktivitas pemuda, anak-anak. Mereka kan biasanya sekarang itu tergantung jet-jet, kecanduan jet-jet. Jadi diusulkan bagaimana kalau lahan yang belum dibangun perumahan itu kita bangun untuk lahan hijau atau lahan terbuka, urusan olahraga anak gitu. Cuman yang namanya kita ini terkendala dengan kepemilikan lahan dalam artian pengembang. Jadi kita ini kalah. Sudah nonton yang pertama, kita lanjut ke video wawancara kedua, mewawancarai Ketua RT 58 Kelurahan Pelambuan. Let's go. Saya sekarang sudah berada bersama narasumber kedua. Boleh diperkenalkan nama Ibu siapa dan kita sedang berada di kampung mana sekarang? Kenalkan nama saya Dahlia. Sekarang sedang berada di Kampung Pelambuan, Banjarmasin Barat. Hari ini di lingkungan RT 58 Kelurahan Pelambuan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pekerjaan masyarakat kampung di sini apa ya Bu? Kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga sebagai karyawan perusahaan di beberapa perusahaan yang ada di sini. Jadi yang paling banyak di sini bekerja sebagai apa? Buruh harian lepas. Pertanyaan selanjutnya, di kampung ini mengandalkan apa Bu untuk sektor perekonomiannya? Selain kan tadi disebutkan ada buruh harian lepas, karyawan, apakah ada pekerjaan lain selain dua itu di lingkungan di sini yang diandalkan untuk sektor perekonomiannya? Kebanyakan di sini sebagai tukang. Pertanyaan selanjutnya, kondisi lingkungan di kampung ini seperti apa Bu? Kan pas saya jalan tadi melihat pabrik-pabrik itu, apakah tercemar lingkungan di sini Bu? Ada pabrik? Bisa Kalau untuk dijelaskan? di daerah sini,
kalau dari perusahaan memang agak jauh, tapi di sini ada perusahaan karet dan itu cium bau karet yang setiap harinya sering dirasakan oleh masyarakat di sini. Apakah ada laporan Bu ke pabriknya itu bahwa masyarakat di sini merasa terganggu akan bau itu? Laporan ke pabriknya? Tidak ada laporan karena kan itu cuma sekedar bau karet aja, tidak terlalu mengganggu. Nah, yang selanjutnya, sumber air dari kampung ini dari mana Bu? Apakah masih ada sungai di sini Bu yang digunakan masyarakat untuk mandi mungkin atau hal lain sebagainya? Kalau untuk daerah lingkungan Kalimantan ini sudah rata-rata memakai air dari PDAM. Selanjutnya, budaya masyarakat di kampung ini apakah masih terjaga Bu? Masih budaya itu sendiri, jiwa gotong royongnya masih ada? Apakah masih ada Bu diterapkan di kampung ini? Kalau untuk gotong royong itu setiap 1 bulan sekali ada satgas, bagian satgas itu untuk kebersihan lingkungan. Dan kalau untuk kegiatan budaya yang lainnya, misalnya ada kegiatan acara perkawinan atau pengantinan, itu masih kerjasama gotong royong dalam masak-masakannya. Berarti masih terjaga ya Bu? Iya masih. Dan juga untuk kematian masih ada terbentuknya rukun kematian di lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, struktur pendidikan di kampung ini apa? Bisa disebutkan sekolah-sekolah yang ada di kampung sini, ada sekolah apa aja? Di sini ada SD, ada SMP, ada madrasah, dan ada TK, ada beberapa buah TK. Untuk SMK, atau SMA apa ada? SMK tidak ada, agak jauh sedikit dari lingkungan sini. Berbeda ya Bu? Iya berbeda, masih berbeda kelurahan. Ini kan kelurahan Pelabuhan, kalau di SMK itu dalam. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah ada rencana Bu untuk kampung ini ke depannya untuk semakin berkembang, atau ada contohnya tuh bisa jadi kampung wisata, mungkin menjadikan kampung bisa jadi perekonomian untuk masyarakat di sini? Apakah ada rencana ke depan? Kalau untuk yang dari masyarakatnya memang tidak ada, cuman kan rencananya ini dari pemerintahan aja akan ada buat lapangan sepak bola. Nah, di mana ya? Di samping dari gang sini diadakan lapangan sepak bola, tapi tidak tahu untuk perencanaannya kapan. Itu usul dari ibu sendiri atau dari masyarakatnya langsung untuk pembuatan lapangan sepak bola itu? Langsung dari pemerintah, pembuatan lapangan sepak bola yang besar. Oh, bisa. Mungkin itu saja wawancara saya dengan Ibu Dahliana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wawancara saya dengan Ketua RT 63 Kelurahan Sungandai dan Ketua RT 58 Kelurahan Pelambuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.